Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Sari. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar akuntansi beserta kerangka konseptual dalam akuntansi. Yang pertama, saya akan membahas prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi, dalam IAI, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia, menjelaskan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU adalah suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konveksi atau aturan prosedur yang diperlukan untuk merumuskan praktik akuntansi yang berlaku umum pada saat tertentu. Dengan pernyataan yang hampir sama dengan Miller, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum merupakan rajutan dari berbagai aturan dan konsep. Jadi, aturan dan konsep ini awalnya dikembangkan dari praktik tetapi telah ditambah dan dikurang oleh pihak yang punya otoritas. Prinsip akuntansi berlaku umum mengacu pada berbagai sumber. Sumber acuan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia menurut IAI adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, ada prinsip akuntansi yang ditetapkan atau dinyatakan berlaku oleh Badan Pengatur Standar Akuntan Indonesia. Dan yang kedua, pernyataan dari badan yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan prinsip akuntansi yang ada dan berlaku umum. Dengan syarat dalam proses penerbitannya tersebut terbuka untuk dikomentari oleh publik dan Badan Pengatur Standar dari IAI tidak menyatakan keberatan atas penerbitan pernyataan tersebut. Dan yang ketiga, pernyataan dari badan yang terdiri dari pakar pelapor keuangan yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menginterpretasikan atau menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang berlaku umum. Dan yang terakhir, praktik atau pernyataan resmi yang secara luas diakui sebagai berlaku umum karena mencerminkan praktik yang lazim dan industri tertentu, atau penerapan dalam keadaan khusus dari pernyataan yang diakui sebagai berlaku umum, atau penerapan standar akuntansi internasional atau standar akuntansi yang berlaku umum di wilayah lain dan menghasilkan penyajian substansi transaksi secara lebih baik. Uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa sumber acuan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, pernyataan pakar pelaporan dan praktik atau pernyataan resmi yang secara luas diakui berlaku umum. Jadi, IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia mengemukakan adanya kerangka atau framework prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam bentuk kerangka, IAI menggambarkan prinsip tersebut seperti bangunan rumah yang bisa kita lihat seperti yang di samping ini. Jadi, kerangka ini bersifat hierarkis, artinya lapisan yang paling bawah menjadi landasan bagi lapisan yang berada di atasnya. Standar akuntansi pemerintah atau SAP itu merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Nah, jadi laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Diperlukannya standar akuntansi ini adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah sekaligus juga untuk memberikan peningkatan kualitas dari hasil laporan keuangan pemerintah pusat maupun keuangan pemerintah daerah. Jadi, secara umum
SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah ini berbentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah. Dalam hal ini, PSAP sendiri memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif berlaku standar tersebut. Selain itu juga, standar akuntansi pemerintah itu juga memiliki kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang menjadi kerangka penyusunannya. Seperti yang kita sebutkan tadi, standar yang digunakannya yaitu bagi pemerintah pusat ada kementerian lembaga, kemudian pemerintah daerah ada provinsi, kabupaten, kota, serta badan layanan umum. Kemudian kita beralih ke dasar hukumnya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi dasar hukum dari informasi keuangan negara itu ada 3 hal yang mendasar atau ada 3 undang-undang yang mendasar, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 17 yang menyatakan bahwa pendapatan negara atau pendapatan daerah adalah hak pemerintah atau daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kemudian, belanja negara atau daerah adalah kewajiban pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kemudian, pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya, pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan tentang ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008. Nah, selanjutnya standar akuntansi ini sendiri setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tadi dikeluarkan, maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Jadi, standar akuntansi pemerintah ini disusun oleh KSAP atau Komite Standar Akuntansi Pemerintah dan berlaku bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, di dalam struktur standar akuntansi pemerintah sendiri ada kerangka konseptual. Jadi, kerangka konseptual ini bertujuan agar dalam penerapan prinsip-prinsip standar akuntansi dilaksanakan dengan cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, dengan kata lain, kerangka konseptual itu adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan yang merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Kemudian menjadi acuan juga bagi penyusun laporan keuangan, menjadi acuan bagi pemeriksa juga, menjadi acuan bagi pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah. Jadi supaya tidak terjadi perbedaan interpretasi, maka ada yang dinamakan dengan interpretasi PSAP yang bertujuan guna menghindari salah taksir dalam penggunaan atau sebagai pengguna PSAP. Nah, dari pernyataan PSAP tersebut muncullah standar akuntansi pemerintahan. Dalam interpretasi PSAP juga, di dalamnya juga ada bulletin teknis yang merupakan arahan atau pedoman untuk penerapan PSAP maupun interpretasi standar akuntansi pemerintah atau disingkat dengan IPSAP. PP nomor 71 tahun 2010 ini adalah merupakan perbaikan ya atau pergantian PP nomor 24 tahun 2005 tentang SAP yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Dalam penetapan PP nomor 24 tahun 2005 masih bersifat sementara, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan belanja berbasis akrual belum terlaksanakan, maka digunakan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis kas. Nah,
Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 tahun. Oleh karenanya, PP Nomor 24 Tahun 2005 digantilah dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Karena kurang lebih 5 tahun sudah berlaku akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini dilakukan semata-mata harapannya adalah bahwa dapat mampu mewujudkan konsolidasi fiskal dari statistik keuangan pemerintah secara nasional dan transparan, dan dapat menjadi bahan acuan bagi semua pihak. Kemudian kita bahas kembali tentang konsep basis akrual tadi. Jadi basis akrual itu adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui dan dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu pas diterima atau dibayarkan. Pengakuannya pendapatan dicatat pada saat hak telah diperoleh atau inert, dan beban dicatat pada saat kewajiban timbul atau sumber daya telah dikonsumsi. Selanjutnya, dari basis akrual tersebut kemudian ada pernyataan standar akuntansi seperti yang bisa kita lihat di samping. Dalam pernyataan standar akuntansi ini didasarkan kepada PSAP atau lampiran-lampiran dan penjelasan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010. Ada PSAP 01 yaitu tentang penyajian laporan keuangan yang mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Sedangkan di PSAP 02 yaitu tentang laporan realisasi anggaran berbasis akrual, di mana setiap entitas laporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan beban maupun pengakuan aset kewajiban dan ekuitas. Di sini juga ada buletin teknis standar akuntansi pemerintahan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye. Audio Jungle.